Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep nugget ayam yang enak banget, gurih, kenyal, dan tentunya juga lebih sehat karena tanpa bahan pengawet. Menurut aku ini rasanya lebih enak dari yang dijual-jual, dan ini juga bisa dijadikan stok frozen food. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus video sampai selesai. Langkah pertama, kita panaskan pan. Kita kasih minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tumis 6 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong. Lalu kita tumis juga setengah buah bombay ukuran sedang. Ini kita tumis dulu sebentar. Lalu tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Sebenarnya tanpa daun bawang ini udah enak ya, tapi biar nanti rasanya itu lebih enak dan lebih gurih, kita tambahkan 1 batang daun bawang. Tujuan semua perbumbuannya ditumis biar nanti rasanya itu lebih enak, lebih gurih, dan tidak ada rasa atau aroma langunya. Ini kita tumis sampai layu dan harum. Kalau semuanya udah layu dan harum, kemudian kita matikan apinya. Ini kita diamkan dulu sampai agak dingin. Kemudian siapkan chopper. Di sini aku udah siapkan 500 gram ayam filet bagian dada, ini tanpa kulit, yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Kita masukkan chopper. Lalu masukkan semua bumbu yang sudah ditumis tadi. Untuk seasoningnya, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Di sini aku pakai Royco. Biar nanti nuggetnya itu lebih kenyal, kita tambahkan 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh lada bubuk, dan 2 butir telur. Lalu ini kita chopper sampai halus. Setelah semuanya halus, kita masukkan 6 sendok makan munjung tepung tapioka setara dengan 60 gram. Biar nanti rasanya itu lebih enak lagi, kita kasih susu cair sebanyak 100 ml. Lalu ini semua kita chopper sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, semuanya udah tercampur merata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Lalu kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 12 x 12. Kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Lalu di atasnya kita alasi dengan daun pisang. Kita olesi minyak goreng. Lalu kita tuang semua adonan nuggetnya. Kita rapikan. Kita hentak-hentakkan biar adonannya itu lebih padat. Kemudian ini siap kita kukus. Dan di sini aku juga udah panaskan kukusan. Ini kita kukus kurang lebih 30 menit atau sampai matang dengan api sedang. Setelah dikukus kurang lebih 30 menit, ini udah matang. Matikan apinya. Ini kita angkat. Lalu ini kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin. Setelah beberapa saat didiamkan, ini udah dingin. Bisa kita keluarkan dari loyangnya.
Kita sisir dulu bagian sampingnya biar lebih mudah untuk mengeluarkannya nanti. Kita keluarkan dari loyang. Kemudian kita potong-potong. Ini aku potong dulu menjadi 4 bagian. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Kita potong-potong. Untuk besar kecil potongannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Dan ini aku potong menjadi 10 potongan. Ini hasilnya kelihatan enak dan padat ya. Setelah semuanya selesai dipotong-potong, kita bikin adonan pencelupnya. Siapkan mangkuk, masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Kita kasih air bertahap, kita aduk-aduk. Untuk kekentalannya kurang lebih seperti ini. Siapkan juga tepung panir. Kita masukkan potongan nuggetnya ke dalam larutan tepung. Lalu masukkan ke mangkuk tepung panir. Kita baluri dengan tepung panir. Lakukan kesemuanya sampai selesai. Dan ini hasilnya yang sudah dibaluri dengan tepung panir, jadi lebih besar dan tebal. Semuanya menjadi 40 potong. Dan ini enggak aku goreng semua. Sebagian mau aku jadikan stok frozen food. Kita simpan di wadah tertutup seperti ini. Yuk langsung saja kita goreng. Panaskan minyak goreng. Kita goreng secukupnya. Kita goreng dengan api sedang biar tidak mudah gosong. Kita goreng sampai kuning keemasan. Kalau udah kuning keemasan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya yang sudah digoreng, ini siap disajikan. Ini tekstur luarnya garing, untuk dalamnya ini padat, tebal. Untuk rasanya ini beneran enak banget, gurih, ayamnya berasa. Rasanya sedikit agak kenyal karena kita tadi pakai baking powder. Apalagi makannya dicocolin pakai saus sambal seperti ini lebih enak banget. Menurut aku ini rasanya lebih enak dari yang dijual-jual. Dan tentunya ini lebih sehat karena tanpa bahan pengawet. Jadi ini cocok banget buat lauk atau sekedar buat cemilan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep mie goreng yang enak. Dan ini tanpa bumbu ulek ya, jadi ini bikinnya lebih simple dan dijamin ini rasanya enak banget. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus video sampai selesai. Langkah pertama, kita didihkan air. Kemudian kita rebus 2 keping mie kuning. Di sini aku pakai merek Mie Eko. Untuk mereknya sesuaikan selera masing-masing. Kita kasih 1 sendok makan minyak goreng biar nanti minyak itu tidak menggumpal ya. Kita rebus minyak setengah matang saja.
Kalau sudah setengah matang, kemudian ini kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita potong sayurannya dulu. Di sini aku pakai sayuran kubis kurang lebih 100 gram. Ini kita potong-potong. Dua batang sawi hijau. Dua batang daun bawang. Karena ini ukuran daun bawangnya kecil, jadi aku pakai dua. Kalau daun bawangnya besar, kalian bisa pakai satu saja. 4 butir bakso, ini kita potong-potong. Atau bisa juga diganti dengan sosis ataupun ayam suwir, sesuaikan selera masing-masing ya. Untuk bumbunya kita pakai 4 siung bawang putih. Ini kita geprek. Kemudian kita cincang halus. Lalu kita panaskan pan. Kita kasih minyak goreng secukupnya. Kita tumis bawang putihnya dulu, sebentar saja. Kemudian masukkan daun bawang. Kita gunakan api kecil ya, biar tidak mudah gosong. Kalau sudah layu, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita kocok lepas 1 butir telur. Ini telurnya kita goreng di sisinya. Kita bolak-balik bumbunya biar tidak gosong. Kalau telurnya udah setengah matang, ini kita balik, kita orak-arik biar telurnya itu nanti teksturnya tidak terlalu besar. Kemudian kita campur dengan bumbunya. Kita masak sampai bumbunya harum dan bawang putihnya warnanya udah agak kekuningan ya. Kemudian tambahkan air sedikit saja, kurang lebih 80 ml. Kita masukkan bakso yang sudah dipotong-potong tadi. Lalu kita masukkan sekalian bumbu-bumbunya, yaitu setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 1 sendok makan saus tiram, seperempat sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus pedas. Oh iya, ini ada yang ketinggalan. Biar rasanya lebih mantap, tambahkan 1 sendok makan bawang merah goreng. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan sayurannya, kubis dan sawi hijaunya. Kemudian kita masukkan minyak. Kemudian ini kita masak sampai airnya menyusut. Kita gunakan api sedang ya, sambil diaduk-aduk. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Beneran ini aromanya itu enak banget. Kalau airnya udah menyusut, udah terserap oleh minyak, ini berarti udah matang ya. Ini bisa kita matikan apinya. Dan ini udah siap disajikan. Ini beneran kelihatan enak banget dan menggoda. Mari kita coba. Beneran ini rasanya enak banget. Menurut aku ini rasanya mirip yang dijual pedagang kaki lima. Ternyata bikin mie goreng bisa sesimpel dan seenak ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua. Di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep rahasia tips kering tempe yang enak banget, renyah, pedas, manis, gurih,
Dan kering tempe ini kerenyahannya bisa tahan 1 bulanan lebih di suhu ruang. Jadi ini cocok banget buat stok lauk ataupun buat ide jualan. Bagaimana cara buatnya dan apa aja tips rahasianya? Yuk langsung saja kita ke cara buatnya. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan 3 papan tempe. Untuk berat semuanya ini sebanyak 1300 gram. Usahakan beli tempe yang benar-benar padat seperti ini ya, biar nanti pas dipotong-potong itu tidak hancur. Kita potong-potong tempenya biar lebih mudah. Ini kita belah dulu menjadi 3, dan setiap potongnya ini mau aku belah lagi. Jadi ini nanti untuk potongannya agak kecil, panjang, dan agak tipis ya. Untuk cara memotongnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Yang penting nanti tempenya itu agak tipis. Dan ini semua hasil tempenya yang sudah dipotong-potong. Kalau aku setiap bikin kering tempe lebih suka kalau potongnya agak panjang kecil seperti ini ya. Kemudian ini siap kita goreng. Biar nanti kering tempenya itu lebih enak, kita seduh dulu asam jawanya. Masukkan 30 gram asam jawa, ini masih ada bijinya ya. Kita seduh dengan air dingin sebanyak 150 ml. Ini kita diamkan dulu. Lanjut panaskan minyak goreng. Kita pakai minyak goreng yang agak banyak ya. Kita goreng tempenya secukupnya dulu. Usahakan tempenya benar-benar terendam dengan minyak ya, biar nanti tempenya itu bisa kering sempurna. Tips pertama agar kering tempenya itu renyah dan tahan lama, kita goreng tempenya sampai benar-benar kering. Untuk tanda kalau tempenya udah benar-benar kering, ini saat kita angkat dan kita jatuhkan, tempenya berasa ringan dan ada suara kresek-kresek seperti ini saat dijatuhkan. Ini berarti tempenya udah matang dan udah benar-benar kering. Ini bisa kita angkat dan tiriskan. Biar nanti pas goreng tempe berikutnya, tempenya itu tetap kering dan bersih. Ini remahan tempenya kita bersihkan. Dan ini semua tempenya udah selesai digoreng. Ini benar-benar garing dan renyah. Saat dipatahkan ini benar-benar renyah dan mudah dihancurkan seperti ini. Ini tandanya tempenya benar-benar garing ya. Kemudian kita goreng kacang tanah. Ini aku pakai sebanyak 200 gram. Kita goreng sampai matang. Ini kita aduk-aduk ya biar tidak gosong. Kalau udah matang langsung saja kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita bikin perbumbuannya. Siapkan 11 siung bawang putih. Ini kita potong tipis-tipis. 12 siung bawang merah. Ini kita potong tipis-tipis juga. 25 buah cabai merah keriting. Ini kita potong serong tipis memanjang. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit, atau mungkin kalau yang nggak suka pedas bisa dikurangi cabainya ya. Ini kita sisihkan dulu. Untuk bumbu berikutnya yaitu gula merah sebanyak 250 gram. Ini kita potong-potong dulu. Lanjut panaskan wajan. Kita kasih minyak goreng yang agak banyak. Ini kurang lebih 200 gram. Minyak ini juga bisa sebagai pengawet ketahanan kerenyahannya ya. Kalau udah panas kita tumis bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis sampai kuning kecoklatan. Ini kita oseng-oseng terus biar tidak gosong. Kalau warnanya udah kuning kecoklatan seperti ini langsung saja kita angkat. Kemudian kita goreng cabai yang sudah kita potong-potong tadi. Biar nanti aroma dan rasa kering tempenya itu lebih enak dan sedap, kita kasih 12 lembar daun jeruk.
Ini kita goreng atau kita tumis sampai cabai dan daun jeruknya agak kering. Tujuan perbumbuannya ditumis sendiri-sendiri biar ketanakan bumbunya itu benar-benar matang. Jadi ketahanan kering tempenya itu bisa lebih tahan lama. Kalau cabai dan daun jeruknya udah agak kering seperti ini bisa kita angkat. Dan untuk minyaknya ini masih ada sisa, ini tetap kita pakai ya. Lalu masukkan gula merahnya dan rendaman asam jawa. Ini kita saring dulu. Lalu tambahkan 2 jempol lengkuas yang sudah dimemarkan. Untuk seasoningnya 3/4 sendok makan garam. Biar nanti rasa manisnya itu lebih kuat, kita kasih 1 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok makan kaldu bubuk rasa ayam, 2 saset kecap manis atau setara dengan 6 sendok makan. Ini kita masak sampai gula merahnya larut dan airnya benar-benar mendidih. Kalau gula merahnya udah larut dan airnya udah mendidih, ini tetap kita masak. Kita tunggu sampai kandungan air dari asam jawanya tadi agak menyusut, biar nanti kering tempenya itu tidak banyak mengandung air. Jadi kering tempenya itu lebih tahan lama. Ini kita masak kurang lebih 1-2 menitan sampai airnya agak menyusut. Kalau dikira airnya udah agak menyusut, kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun jeruk yang sudah kita masak di awal tadi. Kemudian ini kita campur sampai semuanya tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, kemudian kita masukkan semua tempe yang sudah kita goreng tadi. Kita campur. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian kita masukkan kacangnya. Ini kita campur sampai semuanya tercampur merata. Dan ini kering tempenya udah tercampur semua, berarti ini udah matang ya. Ini bisa kita matikan apinya. Ini kita pindah ke wadah biar lebih cepat dinginnya. Dan ini dia kering tempenya udah siap disajikan. Untuk soal rasa ini beneran enak banget, renyah. Ada rasa manis, gurih, sedikit pedas, dan ada aroma dari daun jeruk, dan ada sedikit rasa asamnya karena kita tadi pakai asam jawa. Jadi ini yang membuat rasa lebih enak, sedap, dan wangi. Menurut aku ini perpaduan rasa yang enak banget. Apalagi rasa kering tempenya ini benar-benar renyah. Kalau mau buat stok, kita bisa masukkan ke wadah kedap udara. Kita masukkan toples. Kita gunakan peralatan yang benar-benar bersih dan kering ya. Dan saat memasukkan ke toples, kering tempenya itu udah benar-benar dingin, biar nanti kering tempenya itu tidak mudah basi dan tidak mudah berjamur. Ini aku pakai 2 wadah. Dan ini aku mau coba bikin testimoni untuk resep kering tempenya ini bisa tahan berapa lama. Kita coba lihat tanggal dan bulannya. Hari ini Sabtu tanggal 24 Januari ya. Kita coba tunggu bulan berikutnya. Dan setelah beberapa saat kering tempenya didiamkan, kita coba lihat tanggal dan bulannya. Hari ini Jumat tanggal 27 Februari ya. Berarti ini udah 1 bulanan lebih kita diamkan. Dari hasil penampakan luarnya ini masih kelihatan bagus, tidak berjamur sama sekali. Dan untuk yang di wadah besar itu udah habis cuman beberapa hari aja ya, karena rasanya yang bener-bener enak. Kita coba buka.
Dan ini hasilnya masih bagus. Dan untuk rasanya ini benar-benar masih enak, renyah, tidak berasa rasa tengik sama sekali. Jadi untuk kering tempenya ini bisa tahan 1 bulanan lebih di suhu ruang ya. Jadi ini cocok banget buat stok lauk ataupun buat ide jualan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, di video kali ini Dapurani Channel mau berbagi resep ungkepan ayam goreng. Kebetulan hari ini aku dapat pesanan nasi ayam box sebanyak 60 porsi. Jadi ungkepan ayam ini bisa juga dijadikan stok frozen ya. Jadi sewaktu-waktu kita pengen ayam goreng tinggal kita goreng saja. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus video sampai selesai. Langkah pertama kita bikin bumbu halusnya. Siapkan blender, masukkan 150 gram bawang putih atau setara dengan 22 siung, 2 ruas jari kunyit, 150 gram jahe. Semakin banyak jahenya ini nanti akan semakin enak ya. Biar lebih mudah untuk menghaluskannya, kita tambahkan air sedikit saja. Lalu ini kita blender sampai benar-benar halus. Dan ini hasilnya yang sudah dihaluskan. Kemudian siapkan penggorengan yang besar. Kita masukkan ayamnya. Ini aku pakai ayam sebanyak 6 kilo. Jadi per kilonya ini aku potong menjadi 10 potongan. Kita masukkan bumbu aromatiknya yaitu 3 batang daun serai, 10 lembar daun jeruk. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini kita bilas biar tidak mubazir. Jadi untuk total airnya semuanya sebanyak 500 ml. Untuk memakan airnya jangan terlalu banyak ya. Karena nanti pas diungkep daging ayamnya itu akan mengeluarkan air. 1 bungkus ketumbar bubuk, 2 bungkus royco rasa ayam, 4 sendok makan garam. Kemudian ini kita campur dulu. Kalau semuanya udah tercampur, kemudian kita nyalakan apinya. Ini kita tutup. Kemudian ini kita ungkep kurang lebih 15-20 menit. Setelah kurang lebih 15-20 menitan kita ungkep, ini kita balik. Untuk membaliknya pelan-pelan saja. Usahakan untuk spatulanya benar-benar mengenai dasar penggorengannya ya, biar nanti ayamnya itu tidak hancur. Dan untuk mengaduknya juga jangan sering-sering diaduk-aduk ya, karena ini berpengaruh banget biar nanti ayamnya itu tetap utuh dan tidak hancur. Kemudian kita ungkep lagi kurang lebih 15 menitan. Dan setelah 15 menitan diungkep, ini bisa kita buka. Kita coba balik. Dan ini ayamnya ternyata udah matang. Jadi di sini untuk membaliknya aku cukup 2-3 kali saja ya. Jadi ini ayamnya terlihat utuh dan tidak hancur. Kemudian ini bisa kita matikan apinya. Sebelum digoreng dan dijadikan stok untuk masuk ke freezer, ini kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin dan biar bumbu ayamnya itu lebih meresap. Dan ini ayamnya udah dingin dan ini juga udah aku tiriskan. Dan setelah ayamnya dingin, ini bisa kita goreng. Panaskan minyak goreng. Kita goreng ayamnya dengan api sedang. Untuk menggorengnya jangan terlalu lama karena ini ayamnya juga udah matang. Kita goreng sampai kuning kecoklatan. Dan jangan lupa dibalik. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kalau warnanya udah berubah kuning kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini sebagian ayamnya yang sudah digoreng. Ini warnanya kelihatan cantik dan ayamnya juga terlihat utuh-utuh, tidak hancur. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba.